Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Para pendengar Pro 1 RRI dan para pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah ta'riful Quran, yaitu pengertian Al-Quran. Kenapa materi ini kita angkat? Ada beberapa tujuan penting yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita sebagai orang Islam yang setiap hari mendengar kalimat Al-Quran dan setiap hari kita baca kitab yang sangat mulia ini. Maka oleh karena itu, dengan kita memahami dan mengetahui materi ta'riful Quran ini, maka yang pertama adalah akan membuka pemahaman kita apa itu Al-Quran. Dengan kita mengetahui apa itu Al-Quran, maka akan menambah rasa cinta kita, akan menambah rasa sayang kita kepada Al-Quran, dan akan menambah semangat kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan materi ini kita berharap agar umat Islam yang hari ini memiliki sebuah kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quran, supaya ada sebuah keyakinan. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, "Dzalikal kitab", yaitu Al-Quran, kitab ini tidak ada keraguan. Nah, supaya tidak ada keraguan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atau seorang muslim terhadap Al-Quran, nah dia harus mengetahuinya. Karena tidak sedikit ada di antara orang-orang mukmin atau orang muslim, dia memang membaca Al-Quran, dia memang mengetahui kitab Al-Quran, dan sehari-hari juga melihat Al-Quran. Di rumahnya juga ada Al-Quran, di masjid, di musalla. Tetapi dia tidak tahu apa itu Al-Quran. Nah, ini dua tujuan penting utama yang akan kita bahas ini. Mudah-mudahan akan semakin cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Secara umum, pengertian Al-Quran ini dibagi kepada dua. Yang pertama adalah secara bahasa. Secara bahasa, Al-Quran itu bermakna bacaan atau yang dibaca. Maka oleh karena itu, seorang mukmin yang sudah meyakini Al-Quran sebagai kitabnya, maka salah satu tugasnya terhadap Al-Quran adalah memperbanyak bacaan. Dan bahkan di sini dituntut kepada seorang mukmin, kalau seandainya bacaan Al-Qurannya masih bermasalah tajwidnya, masih bermasalah makhrajnya, masih bermasalah panjang pendeknya, masih tertukar-tukar huruf yang dibacanya, atau kalimatnya tertukar, maka diharapkan mereka agar memperbaiki bacaan yang disebut dengan tahsinul Quran. Nah, ini yang harus difahami. Jadi, mustahil seorang mukmin bisa memahami Al-Quran kalau misalnya membaca saja masih bermasalah. Nah, maka hari ini alhamdulillah kita melihat hampir setiap lorong, setiap desa, dan bahkan banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga yang mengajarkan tahsinul Quran, baik itu untuk usia anak-anak, untuk usia para remaja, untuk usia para pemuda, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak sekali kita menemukan dan melihat mereka itu menghadiri halaqah-halaqah tahsinul Quran yang insya Allah tentunya diajarkan oleh para dewan guru yang pakar di bidang Al-Quran. Tujuannya apa? Agar mereka bisa membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah. Maka oleh karena itu, secara bahasa Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca, mengandung pemahaman dan ibrah serta pelajaran bagi kita bahwa seorang mukmin harus akrab dengan Al-Quran, mulai dari memperbagus bacaan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka kita melihat mereka orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu menjadikan Al-Quran sebagai zikir. Ada di antara mereka yang bisa mengkhatamkan bacaan setiap harinya itu 1 juz. Ada yang bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap harinya itu 2 juz. Dan bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, ini tidak lain adalah
sebagai wujud rasa cinta seorang mukmin setelah dia memahami bahwa Al-Quran itu adalah yang dibaca atau bacaan, maka dia memperbanyak membaca Al-Quran. Maka di awal-awal turun Al-Quran, kalau kita lihat sejarah itu, maka Rasulullah dan para sahabat dan di setiap rumah orang-orang yang beriman, itu akan terdengar suara bunyi orang membaca Al-Quran itu seperti lebah. Masya Allah, luar biasa. Kita juga masih ingat dengan daerah kita Aceh khususnya yang notabene adalah sebagai daerah Serambi Mekah, yang daerah bersyariat. Maka banyak sekali program-program yang dilakukan untuk menggalakkan agar masyarakat itu cinta kepada Al-Quran, salah satunya lewat memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kita masih ingat dengan program Maghrib Mengaji. Nah, ini sebuah program yang luar biasa. Maka setelah Maghrib itu tidak ada rumah yang di dalamnya kecuali kita mendengar bacaan Al-Quran. Nah, ini sebenarnya membaca Al-Quran bukan hanya setelah Maghrib saja. Setiap waktu yang kita miliki, kita bisa saja membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama, secara bahasa Al-Quran adalah yang dibaca atau bacaan. Kemudian, secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Apa arti kalamullah? Al-Quran itu adalah firman Allah. Masya Allah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka pahamilah bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kemuliaan seorang hamba kecuali saat dia berhadapan dengan Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kita fahami, ada di antara orang-orang orientalis, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang akan menjelekkan Al-Quran. Mereka mengatakan berbagai macam kalimat-kalimat, berbagai macam ujaran-ujaran yang tidak baik. Mereka menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Nah, jadi dengan kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah, sekaligus kita bisa membantah kalau ada orang yang menuduh Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena orang-orang kafir jahiliyah dulu sudah melakukan berbagai macam tuduhan kepada Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sangat tidak enak kita dengar kepada Rasulullah. Rasulullah dituduh sebagai orang gila, Rasulullah dituduh tukang sihir, Rasulullah dituduh paranormal, Rasulullah dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dan bahkan orang-orang kafir jahiliyah dulu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tuduhan yang tidak beralasan. Ternyata apa yang dulunya dituduh oleh orang-orang kafir jahiliyah terhadap Rasulullah Muhammad SAW, sampai hari ini kita melihat ada penerus-penerus mereka itu yang mencoba menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Yaitu mereka para orientalis, para misionaris, orang-orang yang membenci kepada Al-Quran, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka sangat benci kepada Al-Quran. Maka berbagai macam cara dan upaya mereka lakukan agar orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu dijauhkan dari Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu, setelah kita memahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan dan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang firman Allah tersebut adalah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikatnya yang mulia, yaitu Jibril. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian di samping itu sebagai firman Allah, Al-Quran juga adalah merupakan al-mu'jiz. Apa arti al-mu'jiz? Al-mu'jiz itu adalah mu'jizat. Al-Quran adalah merupakan mu'jizat yang luar biasa. Yang kita tahu bahwa salah satu mu'jizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran merupakan mu'jizat Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, setiap para nabi dan rasul yang diutus, maka para nabi dan rasul yang diutus tersebut akan diberikan mukjizat sebagaimana kondisi masyarakat
yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ada di antara mereka, selain Nabi Muhammad itu, mereka berhadapan dengan kaum-kaum yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi pada saat itu atau Rasul adalah bagaimana memiliki fisik yang kuat untuk menghadapi mereka. Ada juga pada saat itu kita tahu bahwa seperti Nabi Musa misalnya, menghadapi kaumnya yang cukup luar biasa pertentangannya, maka Allah pun memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi kaum yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kondisi di mana pada saat itu orang-orang yang paling hebat adalah mereka yang memiliki syair yang paling hebat. Jadi dengan syair orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu akan bisa menaikkan derajat orang-orang yang hina. Dan bahkan dengan syair-syair mereka tersebut akan bisa menghinakan orang-orang yang mulia. Jadi syair itu sebuah kebanggaan daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, di sini menarik kita lihat. Ketika Al-Quran diturunkan, maka mereka orang-orang kafir jahiliyah tersebut akan mengalami sesuatu hal yang sangat aneh bagi mereka. Kenapa? Ayat-ayat Al-Quran, firman Allah tersebut, itu mereka menganggap sama seperti syair mereka. Tetapi setelah mereka mendengarnya, setelah mereka memahaminya dan bagaimana Rasulullah membacakan kepada mereka, mereka justru jadi terkejut. Kenapa? Ternyata dari ayat dan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu huruf pun yang mirip dengan syair-syair orang jahiliyah pada saat itu. Terutama kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu ada namanya huruf-huruf muqata'ah atau huruf-huruf potong. Ada yang satu huruf misalnya nun, qaf, shad. Ada yang dua huruf misalnya yasin. Nah, ketahuilah ketika huruf-huruf potong ini diturunkan, ya, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran di awal surat, ada beberapa surat, sekitar 30 surat di dalam Al-Quran. Maka orang-orang kafir jahiliyah ketika mendengar huruf-huruf potong tersebut, mereka merasa heran. Kenapa? Karena huruf-huruf potong tersebut, huruf muqata'ah tersebut, tidak ada dalam syair mereka. Dan ketahuilah, ketika turunnya Al-Quran, maka kondisi masyarakat jahiliyah yang sungguh sangat biadab, yang sungguh sangat kejam dan zalim, ternyata Al-Quran mampu merubah pribadi mereka. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka itu menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka memeluk dinul Islam. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan mu'jizat. Ketika Al-Quran itu dibaca, maka itu akan menyentuh hatinya. Ketika Al-Quran itu dibaca, maka mereka akan terdorong keinginannya untuk masuk ke dalam dinul Islam. Para pendengar Pro 1 RRI dan para pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mukjizat Al-Quran. Sejak diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, terlihat bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun manusia atau mereka berkumpul bersama jin dan makhluk yang lain untuk merubah Al-Quran. Itu tidak akan bisa mereka rubah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mu'jizat. Jangankan mereka merubah satu kitab. Jangankan mereka akan merubah beberapa surat atau beberapa ayat. Satu huruf pun tak akan bisa dirubah. Dan yang luar biasanya lagi adalah apapun bangsa dan bahasa orang mukmin hari ini berada di belahan dunia manapun, mereka akan tetap membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang telah dirubah. Banyak sekali kitab-kitab yang hari ini hadir, yang selain Al-Quran ternyata telah dirubah dengan bahasa mereka masing-masing. Bukan hanya bahasanya yang dirubah, isi dan pemahamannya juga terjadi perubahan. Sehingga mereka menjadi sesat,
dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagaimana dalam kitab-kitab ulumul Quran disebutkan bahwa setelah diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu itu tidak berlaku lagi. Kita kenal ada kitab Zabur, Taurat, Injil, ya. Nah, itu sebelum diturunkan Al-Quran, para nabi mereka membaca kitab-kitab tersebut kepada kaumnya untuk menyembah Allah, mengisahkan Allah. Tapi setelah turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu itu kita hanya beriman saja bahwa ada kitab-kitab itu. Tetapi setelah turunnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab tersebut tidak berlaku lagi, dan isi-isi kebaikan yang ada dalam kitab tersebut sudah ada terangkum di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Maka oleh karena itu, mukjizat Al-Quran itu sangat luar biasa. Apakah mukjizat dari segi bahasanya? Tidak ada yang bisa mencontohnya. Atau mukjizat keilmuannya. Banyak sekali orang-orang yang sebelumnya mereka tidak memahami Islam, tapi setelah mereka membaca Al-Quran, akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka tekuni selama ini, ternyata Al-Quran sudah menyebutnya jauh-jauh hari sebelum mereka menemukan ilmu tersebut. Ya, Masya Allah. Misalnya bagaimana Al-Quran menyebutkan di laut itu ada dua model bentuk air. Ada air asin dan ada air tawar. Ternyata ditemukan. Masya Allah. Dan bahkan di bawah laut itu juga nanti disebutkan ada gunung, ada berbagai macam sesuatu yang sangat dahsyat. Ternyata juga ditemukan. Dan bahkan Fir'aun, sebagaimana Allah juga menyebutkan, فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ, jasad Fir'aun itu akan diselamatkan. Itu Al-Quran yang menyebutkan. Akhirnya ternyata semua informasi yang ada di dalam Al-Quran, baik informasi yang itu belum terjadi, atau informasi tersebut sedang terjadi, atau bahkan informasi yang akan terjadi. Termasuk bagaimana kondisi hari kiamat. Itu tidak ada satupun makhluk ini yang tahu bagaimana kondisi kiamat. Tapi Al-Quran memberitahukan kepada kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Ketika terjadi kiamat kubra nanti, terjadi goncangan yang sangat dahsyat, maka pada saat itu tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Bagaimana juga Al-Quran menyebutkan ada kehidupan di alam barzakh. Bagaimana Al-Quran menyebutkan ada padang mahsyar. Nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada sirat. Nanti ada surga dan neraka. Itu dari mana kita dapatkan informasi? Dari Al-Quran. Menyebutkan sebuah informasi di masa depan yang kita belum melaluinya dan akan kita jalani. Dari segi ilmu pengetahuan, dari segi bahasa, kemudian dari segi informasi yang gaib yang kita tidak tahu, kecuali hanya Al-Quran yang memberitahukan kepada kita. Nah, maka oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI Lusmai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat dahsyat. Hari ini baru sedikit kita melihat daripada mukjizat Al-Quran. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mempelajari bagaimana mukjizat Al-Quran itu. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Al-Quran bisa memimpin rakyatnya, memimpin umatnya. Bagaimana dengan Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan para sahabat mendirikan sebuah negara dan membuat sebuah pengaturan dan peraturan dari Al-Quran. Pada saat itu sebelumnya mereka adalah sebelum mengenal dinul Islam, ya, sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang kafir jahiliyah sebelumnya, mereka hidup dalam keterbelakangan. Yang mana yang kuat menindas yang lemah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, dan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka menjadi bangsa yang sangat jelek, ekonomi hancur. Tapi bagaimana ketika hadirnya Al-Quran mengangkat harga diri, harkat dan martabat orang-orang pada saat itu. Jadilah mereka adalah umat yang mulia. Maka oleh karena itu, bagaimana untuk membangun Indonesia hari ini? Bagaimana untuk membangun bangsa, agama, dan negara kita hari ini?
maka tidak ada jawaban lain kecuali adalah jadikan Al-Quran sebagai pedoman, tuntunan dalam kita berbangsa, beragama, dan bernegara. Sungguh cukup banyak kalau kita sampaikan mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri. Yang penting kita memahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kemudian Al-Quran adalah al-mu'jiz, mukjizat. Nah, kemudian apa lagi? Definisi daripada Al-Quran secara etimologi ini adalah diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebagaimana juga dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Al-Quran yang pada awalnya di Lauhul Mahfuz, ya, 30 juz Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia secara sekaligus 30 juz. Nah, ini sebagaimana firman Allah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan secara serentak itu adalah 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kemudian dari langit dunia baru kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, diturunkan kepada malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah selama 23 tahun, yaitu secara berangsur-angsur, baik itu di fase Mekah maupun fase Madinah. Nah, ini luar biasa. Yang cukup luar biasa lagi adalah bagaimana ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Di situ semua malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangunlah malaikat Jibril. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, atau kama qal, pada saat itu malaikat yang lain pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang terjadi dengan berguncangnya Baitul Izzah ini? Dengan sangat dahsyat yang luar biasa ini." Jibril mengatakan, telah diturunkan satu kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Dan akan diturunkan kepada hambanya yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulialah mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran. Itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Di sini memperjelas kepada kita bahwa Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya, sehingga Rasulullah menghafalnya. Nah, ini yang harus difahami, bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya. Nah, kemudian Rasulullah dengan Al-Quran tersebut di setiap bulan suci Ramadan, maka Al-Quran yang telah dihafal oleh Rasulullah itu beliau memurajaahnya dan saling membacanya bersama Jibril di setiap akhir, 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Saling membaca, menyimak bacaan, dan menyimak hafalan Al-Qurannya. Dan bahkan di saat detik-detik wafatnya Rasulullah, di Ramadan yang terakhir itu, Jibril turun kepada Rasulullah, itu malah bukan di 10 terakhir, tapi di 11 Ramadan, Jibril sudah turun. Jadi selama 20 hari bersama Rasulullah SAW untuk memurajaah, saling membaca dan menyimak hafalannya. Masya Allah. Maka di antara tuntunan dan pedoman kita di saat bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, menghafalnya dan memahaminya. Kemudian bagaimana pemahaman Al-Quran secara etimologi selanjutnya adalah diriwayatkan secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sangat otentik. Tidak ada keraguan. Tidak mungkin dipalsukan. Kenapa? Al-Quran diturunkan dengan riwayat yang jelas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in. Kemudian disampaikan kepada para ulama. Dan sampailah kepada kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itulah makna mutawatir. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu dibaca sebagai ibadah. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Masya Allah.
Itulah sekilas bagaimana gambaran Al-Quran atau definisi Al-Quran itu sendiri. Semoga menambah pemahaman dan kekuatan kita terhadap Al-Quran. Ketika kita memahami definisi daripada Al-Quran, maka subhanallah akan lahir kecintaan, akan lahir sebuah sikap, akan lahir sebuah pemahaman pada kita. Ternyata Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, yang diturunkan kepada hambanya yang mulia, dan mulialah mereka yang bersama Al-Quranul Karim. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.